Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 27 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dan judul Iblis menyamar menjadi malaikat. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan ke-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, penipuan-penipuan ternyata tidak hanya terjadi di dalam dunia kejahatan, tetapi seringkali juga bisa terjadi di dalam dunia rohani, di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, dan itu kemudian yang dilakukan adalah hanya untuk mencari keuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang iblis menyamar menjadi malaikat terang? Maka pada bagian yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7 sampai seterusnya, itu berbicara tentang ada orang-orang yang mengaku sebagai rasul, ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, ada orang-orang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan. Mereka memang bisa saja masuk ke sinagoge, masuk ke dalam pertemuan-pertemuan orang percaya, mereka belajar firman, mereka mengetahui banyak hal seluk-beluk tentang pelayanan, dan mereka berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Tetapi Alkitab mencatat Rasul Paulus berbicara, mereka itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, tetapi apa yang kulakukan, tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal dapat dimegahkan. Ayat 11, mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya, demi kebenaran Kristus dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Kita tahu dengan jelas bahwa setiap manusia pada dasarnya secara kejiwaan memiliki banyak sekali kebutuhan. Ada orang yang secara umum kebutuhan finansial, kebutuhan kecukupan, kebutuhan kemewahan. Ada orang yang punya kebutuhan pengakuan. Pada bagian Alkitab yang dikatakan sebagai rasul-rasul palsu, yang berlaku curang, ini adalah orang-orang yang punya kebutuhan kemegahan, punya kebutuhan popularitas, punya kebutuhan diakui, punya kebutuhan validasi, agar orang kemudian datang mengakui dia sebagai orang hebat, menerimanya. Maka tidak selalu yang sifatnya itu adalah masalah ekonomi, kedudukan, tetapi adalah pengakuan. Dia ingin jadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal. Dan rupanya di dalam dunia kekristenan, dunia pelayanan, dunia gereja, kalau tidak hati-hati, mereka yang terjun di dalam pelayanan, kemudian tampil di mimbar, lalu kemudian apakah itu sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemusik, lalu kemudian dilihat oleh orang banyak. Jangan-jangan kalau kita tidak hati-hati menjaga hati kita masing-masing, sesungguhnya itu adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Yang Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, orang-orang tersebut mengaku sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi mereka disebut sebagai pekerja-pekerja curang. Lalu firman Tuhan katakan, mereka juga seperti iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya adalah menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, Paulus mengatakan, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun bisa bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku bermegah juga, firman Tuhan berkata, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Kemudian di dalam ayat-ayat berikut menjelaskan seakan-akan ini adalah sebuah keluh kesah tentang Paulus yang kemudian direndahkan, disebut orang bodoh. Rupanya sekali berpaulus saja ada saja orang yang memberikan penilaian yang buruk. Dan rupanya di dalam bagian daripada orang-orang yang suka menipu, melakukan penyamaran seakan-akan baik, ada juga orang yang percaya. Jadi artinya pada bagian ini ada orang yang tulus, ada orang yang benar, lalu kemudian dianggap bodoh.
Tetapi ada orang yang tidak tulus, ada orang yang punya kepentingan, punya niat-niat curang, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang baik. Maka dengan demikian sahabat seperjalanan, di dalam kehidupan kita, kita harus selalu senantiasa melihat bahwa kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan ketulusan apapun keadaannya. Sekalipun kita tidak diterima, sekalipun kita kemudian mengalami penolakan, tapi kalau jalan yang kita tempuh itu benar, maka berkenanlah kita di hadapan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang firman Tuhan katakan seperti iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia mendapatkan keuntungan, mungkin disanjung, diterima. Lalu mereka yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini. Tetapi mereka akan berhadapan dengan Tuhan yang firman Tuhan katakan. Mereka akan berhadapan, kesudahannya adalah mereka akan menerima sebuah katakanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Di dalam konteks ini sahabat seperjalanan, tidak perlu kita berjuang menjadi orang yang mempesona. Tidak perlu kita berjuang menjadi orang yang memiliki katakanlah dipuja oleh orang banyak. Kemudian dianggap sebagai orang baik, orang hebat. Maka siogianya kalau kehidupan kita hanya berorientasi kepada sana. Kita sedang mencari kemuliaan dari dunia dan manusia. Bukan mencari kemuliaan dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang baik seperti Paulus telah mengalami pertobatan disebut orang bodoh. Bahkan mungkin sebagian meragukan karena ada sebagian rasul palsu yang menghasut. Lalu justru rasul yang sesungguhnya dianggap rasul palsu. Ini adalah tentu fitnah yang luar biasa. Kehidupan kita mungkin juga akan mengalami proses yang sama. Sewaktu kita berbuat baik, melakukan yang benar. Tetapi kitalah justru yang dicurigai. Tapi ada orang yang melakukan yang buruk. Penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan. Tapi merekalah yang diterima sebagai orang yang tulus, sebagai orang yang benar. Kalau kita mencari keadilan di dalam dunia ini dan kita berharap mendapatkan penilaian yang objektif di dalam dunia ini, maka kita menjadi orang-orang yang keliru. Biarlah hidup kita, sekalipun kita sudah berbuat benar, berbuat yang baik, lalu kemudian tidak mendapatkan respon yang sesungguhnya, ingatlah, memang kita tidak membutuhkan respon dari dunia ini. Tetapi yang paling utama Tuhan merespon kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pikiran kita. Tuhan juga mengetahui perbuatan kita. Yang tersembunyi mungkin orang tidak tahu. Tapi di hadapan Tuhan terang benderang. Tapi perbuatan dosa yang dikemas dengan kesucian. Yang dikemas dengan situasi yang kondisi yang rohani. Tetap adalah keburukan yang satu hari kelak pun nanti Tuhan akan bongkar. Mari sahabat seperjalanan, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di sekeliling kita ada banyak orang-orang munafik, orang-orang yang penuh dengan menipu, orang-orang yang hidupnya palsu, orang yang hidupnya bermuka dua, orang-orang di sekitar kita yang penuh dengan katakanlah kelicikan. Jangan kemudian kita terpancing menjadi berperilaku sama seperti mereka. Jagalah hati kita. Iblis tetap iblis. Dia akan menyamar sebagai malaikat terang. Bila kita menjadi orang-orang yang tulus, bukan menjadi malaikat yang jatuh, tapi malaikat yang setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena satu hari kelak nanti, mereka-mereka yang penipu akan berhadapan dengan Tuhan di pengadilan nanti. Kita yang hidup belajar terus dengan ketulusan, dengan benar, kita pun akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Jadilah tetap malaikat yang bukan seperti iblis jadi malaikat terang. Tetapi malaikat yang penuh dengan ketulusan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa. Buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan. Sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.